Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Susanti dengan NIM 200002057. Saya dari kelompok 4 mata kuliah Metode Perencanaan Pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang proyeksi siswa berdasarkan model arus siswa. Nah, pada materi ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, pengertian proyeksi siswa berdasarkan model arus siswa. Yang kedua, data yang diperlukan dalam proyeksi siswa berdasarkan model arus siswa. Yang ketiga, langkah-langkah proyeksi siswa berdasarkan model arus siswa. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi pertama, yaitu mengenai pengertian proyeksi siswa berdasarkan model arus siswa. Proyeksi siswa berdasarkan model arus siswa memperhatikan jumlah siswa di sekolah, pertumbuhan penduduk usia yang akan masuk, dan perkembangan naik kelas, menghilang kelas, putus sekolah, dan lulus pada siswa pada suatu lembaga sekolah selama periode rencana. Nah, dalam melakukan proyeksi siswa berdasarkan model arus siswa ini, haruslah memperhatikan parameter dalam suatu siklus pendidikan, yaitu yang pertama, populasi penduduk usia yang diizinkan masuk, yang kedua, presentasi penduduk usia yang diizinkan masuk, dan yang masuk pada tingkat pertama, yang ketiga, persentase putus sekolah pada setiap tingkat. Nah, selanjutnya, materi yang kedua mengenai data yang diperlukan dalam proyeksi siswa berdasarkan model arus siswa. Nah, yang pertama, data untuk menyusun proyeksi siswa tingkat SD. Adapun data yang dibutuhkan yaitu sebanyak 6 data. Yang pertama, penduduk dan penduduk usia 6-7 tahun, 2 tahun berurutan, dan proyeksi penduduk dan penduduk usia 6-7 tahun sampai tahun akhir proyeksi. Yang kedua, penduduk kelompok usia 7-12 tahun, minimal 2 tahun berurutan, dan proyeksi kelompok usia 7-12 tahun sampai tahun akhir proyeksi. Yang ketiga, siswa baru tingkat 1, 2 tahun berurutan. Yang keempat, siswa menurut tingkat 2 tahun berurutan. Yang kelima, lulusan tahun terakhir. Yang keenam, siswa mengulang menurut tingkat tahun terakhir. Nah, selanjutnya, adapun data untuk menyusun proyeksi tingkat SMP dan sekolah menengah, yaitu terbagi pula atas 7 data yang diperlukan. Yang pertama, penduduk dan proyeksi penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun, 2 tahun berurutan, dan proyeksi kelompok usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun sampai tahun akhir proyeksi. Yang kedua, lulusan dan proyeksi lulusan tingkat SD dan SMP sampai tahun akhir proyeksi. Yang ketiga, siswa baru tingkat 1 SMP dan sekolah menengah 2 tahun berurutan. Yang keempat, siswa menurut tingkat SMP dan sekolah menengah 2 tahun berurutan. Yang kelima, lulusan tahun terakhir SMP dan sekolah menengah. Yang keenam, siswa mengulang menurut tingkat SMP dan sekolah menengah tahun terakhir. Dan yang ketujuh, siswa putus sekolah menurut tingkat SMP dan sekolah menengah tahun terakhir. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu mengenai langkah-langkah proyeksi siswa berdasarkan model arus siswa ini. Adapun langkah yang pertama yaitu mencari data tentang proyeksi kelompok umur yang diizinkan masuk selama periode proyeksi, kemudian jumlah murid menurut tingkat pada tahun sebelum tahun dasar proyeksi, yang kemudian jumlah murid dan jumlah murid yang mengulang dari tahun sebelumnya menurut tingkat pada tahun dasar. Langkah yang kedua yaitu menghitung kemungkinan jumlah murid baru yang masuk pada tingkat 1 selama periode proyeksi dengan memperhatikan keadaan pada tahun dasar. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan kemungkinan kecenderungan angka mengulang kelas dan putus sekolah pada setiap tingkat selama periode proyeksi. Nah, untuk melaksanakan langkah ini,
juga didasarkan asumsi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan aspek kebijaksanaan, politik, sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, adapun pada langkah ini, kita diharuskan mencari 3 hal. Yang pertama yaitu cari persen mengulang kelas pada setiap tingkat, yang mana kita dapat menggunakan rumus jumlah siswa tinggal kelas per jumlah seluruh siswa dikali 100%. Yang kedua, cari persen naik kelas. Dapat dicari dengan rumus jumlah siswa naik kelas per jumlah seluruh siswa dikali 100%. Yang ketiga, cari persen putus sekolah dengan rumus jumlah siswa putus sekolah dibagi jumlah seluruh siswa dikali 100%. Nah, selanjutnya langkah yang keempat yaitu menghitung hasil proyeksi. Menghitung hasil proyeksi ini dilakukan dengan mencari jumlah siswa untuk semua tingkat selama tahun proyeksi dengan memperhatikan murid baru, murid mengulang kelas, murid drop out, dan murid naik kelas. Nah, cara pengerjaan langkah keempat ini terdapat 3 cara. Yang pertama, menghitung murid kelas 1, yaitu murid baru ditambah murid yang mengulang pada tingkat 1. Yang kedua, menghitung murid kelas 3 dan seterusnya, yaitu murid yang naik kelas dari tingkat di bawahnya ditambah murid yang mengulang pada tingkat tersebut. Kemudian yang ketiga, menghitung total murid setiap tahun proyeksi. Misalnya, caranya dengan menjumlahkan murid pada setiap tingkat mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 6 pada sekolah dasar. Baiklah, sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.